dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mempresentasikan hasil analisis artikel saya mengenai peran teknologi digital dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Indonesia menghadapi paradoks pembangunan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar manusia, ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 dan SDGs. Namun, kemajuan nasional belum dirasakan setara di semua wilayah. Adapun tingkatnya, yang pertama 96,1% tingkat melek huruf nasional. Yang kedua 97,63% APM SD atau sederajat. Dan yang ketiga 20% investasi pendidikan dari APBN. Baik, lanjut. Adapun tujuan dari penulisan artikel saya ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis kerangka konseptual hubungan antara teknologi digital dan pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs. Tujuan yang kedua, memetakan potret implementasi teknologi digital dalam pendidikan Indonesia beserta kesenjangan yang masih ada. Dan tujuan yang ketiga, merumuskan strategi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan teknologi digital sebagai instrumen pemerataan pendidikan berkualitas menuju 2030. Selanjutnya, kerangka konseptual, yaitu teknologi digital dan pendidikan berkualitas, memiliki 2 bagian. Yang pertama, pendidikan berkualitas menurut SDGs. Memiliki beberapa bagian. Yang pertama, bukan sekedar angka partisipasi. UNESCO menekankan pengembangan kompetensi kognitif, sosial emosional, dan keterampilan hidup secara holistik. Yang kedua, 4 pilar DELOS BKK tahun 1996, yaitu belajar untuk mengetahui, melakukan, menjadi, dan hidup bersama. Yang ketiga, beresonansi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan sebagai pembudayaan dan kemerdekaan manusia. Dan yang keempat, kerangka 4A Tomaszewski tahun 2001, yang memiliki bagian yaitu availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Aksesibilitas dan adaptabilitas masih lemah di daerah 3T. Bagian yang kedua, teknologi digital sebagai enabler. Yang pertama, Selwyn tahun 2016, memiliki 3 gelombang. Yang pertama, alat instruksional, medium komunikasi kolaborasi, dan infrastruktur transformasi berbasis data. Bagian yang kedua, kerangka TPACK, yaitu Mirza dan Koheler tahun 2006. Integrasi pengetahuan konten, pedagogis, dan teknologi guru. Tanpa ini, adopsi teknologi gagal mengubah pembelajaran secara mendasar. Dan yang ketiga, Wachowher tahun 2003. Teknologi tidak pernah netral, bisa menjadi alat emansipasi atau justru memperkuat ketimpangan bergantung pada akses dan kontrol. Selanjutnya, implementasi atau infrastruktur dan kesenjangan digital. Di sini dapat dilihat kemajuan yang dicapai. 77,2% penetrasi internet nasional tahun 2022 naik dari 28,6% di 2013. Yang kedua, 35,280 km jaringan serat optik Palapa Ring menghubungkan seluruh ibu kota, kabupaten atau kota. USO dan BTS 4G, perluasan akses ke desa-desa yang belum terlayani di daerah terpencil. Tetapi kesenjangan masih multidimensi. Yang pertama, 56,4% koneksi internet masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan perkotaan. Yang kedua, indeks literasi digital Indonesia baru 3,49 dari skala 5. Dan yang ketiga, hanya 34% guru di luar Jawa percaya diri menggunakan teknologi digital.
Dan yang keempat, saat pandemi, 31% siswa sama sekali tidak mengikuti PJJ. Selanjutnya, kebijakan dan ekosistem transformasi digital pendidikan memiliki 3 bagian. Yang pertama, Perpres nomor 59 tahun 2017, di mana landasan hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia termasuk target pendidikan. Yang kedua, Merdeka Belajar tahun 2019, transformasi digital sebagai pilar utama, penghapusan UN, fleksibilisasi kurikulum. Dan yang ketiga, platform Merdeka Mengajar, yaitu diunduh lebih besar 3,5 juta kali sejak 2022 karena modul ajar asesmen komunitas belajar guru. Selanjutnya, peluang, yaitu personalisasi, inklusivitas, dan belajar sepanjang hayat, memiliki 3 bagian. Yang pertama, personalisasi pembelajaran, yaitu AI mendeteksi kesulitan belajar secara real time. Blended learning terbukti unggul dibanding instruksi konvensional murni atau MENS DKK tahun 2014. Yang kedua, inklusivitas, yaitu membuka akses bagi daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan melalui teknologi asistif, yaitu UNESCO tahun 2020. Dan yang ketiga, belajar sepanjang hayat, yaitu program Kartu Prakerja diikuti lebih besar 16 juta peserta sejak tahun 2020, membuktikan potensi besar upskilling digital, yaitu Kemenko Perekonomian tahun 2022. Selanjutnya ada tantangan, yaitu kesenjangan kompetensi, konten, dan etika digital. Yang pertama, kesenjangan akses. Siswa mampu di kota punya akses 3-5 kali lebih baik dibanding siswa miskin di desa. BPS tahun 2022 mengancam prinsip leave no one behind. Yang kedua, kompetensi guru. Pelatihan yang hanya tool-centric tidak mengubah praktik mengajar bermakna. Misal dan Kohelen tahun 2006. Yang ketiga, konten lokal. Konten digital berkualitas berbahasa Indonesia masih terbatas, kurang sesuai konteks budaya dan 714 bahasa daerah. Yang keempat, etika dan keamanan digital, privasi data, bias algoritma, dan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di sektor pendidikan masih sangat awal. Baik, adapun kesimpulan memiliki 3 kesimpulan utama. Yang pertama, potensi transformasional nyata, teknologi digital terbukti memperluas akses dan personalisasi pembelajaran dan mendorong inklusivitas, namun tidak otomatis perlu ekosistem pendukung yang kuat. Yang kedua, kesenjangan multidimensi masih membatasi, kesenjangan geografis, sosioekonomi, gender, dan generasional berisiko memperlebar ketimpangan jika tanpa investasi kebijakan afirmatif. Dan yang ketiga, pendekatan ekosistem lebih realistis, model holistik, infrastruktur, kompetensi konten, tata kelola lebih komprehensif dibanding pendekatan parsial yang selama ini dominan. Baik, sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah dan jangka, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.